Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di hari ini, di pagi ini, hari Selasa, kita masih bisa sama-sama untuk meluangkan waktu belajar mengkaji Al-Quran, mengaji. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk kita, menjadi wasilah turunnya keberkahan dan rahmat Allah kepada kita semua, tentunya juga dengan ridhonya. Dan semoga Allah berikan ilmu manfaat untuk kita yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik, hari ini kita akan lanjut ngaji kita terjemah Quran metode Safinda sekaligus juga kaidah bahasa Arabnya, yaitu surah Ali Imran ayat yang ke 36 ya. 6 ya. 36. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Baik, kita terjemahkan terlebih dahulu kalimah fiilnya. Ya, yang pertama wada'at. Wada'at fiil madhi ma'lum yang artinya wada'at setelah melahirkan. Wada'at setelah melahirkan. Arti asal wada'at adalah meletakkan. Meletakkan. Wada'a arti asalnya meletakkan, tapi di sini artikan wada'at melahirkan. Wa-nya termasuk salah satu katanya Ustaz ya? Ya, wa-nya termasuk bagian dari kalimat. Wada'a ya. Wada'a. Ya, asalnya wada'a karena perempuan jadinya wada'at. Artinya telah melahirkan. Dia perempuan telah melahirkan. Wada'atha, dia perempuan telah melahirkan perempuan. Nah, begitu. Jadi berarti perempuan anaknya perempuan. Ya, kalau anaknya laki-laki kalau anaknya laki-laki wada'athu. Nah, jadi seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, wada'athu. Kalau wada'atha, seorang perempuan melahirkan anak perempuan. Jadi wada'atha, kalau anaknya kembar wada'athuma. Ya, wada'athuma, betul. Yes. Kalau anaknya banyak, wada'athum. Baik, kemudian qalat juga fi'il madhi maklum. Qalat, dia berkata. Ya, jadi istrinya Imran berkata. Jadi yang melahirkan istrinya Imran. Ya, qalat, dia istri Imran berkata. Wada'tu itu juga fi'il madhi maklum. Wada'tu, aku telah melahirkan. Wada'tu, aku telah melahirkan. Kemudian berikutnya wada'at, lagi diulang, wada'at telah melahirkan. Wada'at dia telah melahirkan. Kemudian laisa ini tergolong fi'il madhi, ya, laisa bukan. Walaupun secara makna itu seperti isim, tapi secara tasrifan, ya, secara perubahan laisa ini masuk ke dalam fi'il madhi. Laisa fi'il madhi maklum, artinya bukan. Kemudian yang berikutnya u'idu. Ya. U'idu ini fi'il mudhari. Ya.
Fi'il mudhari. Fi'il mudhari majhul. Ya, u'idu fi'il mudhari majhul. Kalau fi'il ma'lumnya a'udzu. A'udzu jadi u'idu. A'udzu fi'il mudhari ma'lumnya, fi'il mudhari majhulnya u'idu. U'idu artinya aku perlindungkan. Jadi kalau a'udzu aku berlindung, ya. A'udzu itu fi'il mudhari ma'lum artinya aku berlindung, a'udzubillah a'udzu. Tapi kalau u'idu aku perlindungkan. Bukan aku dilindungi, Ustaz. Kenapa? Bukan aku dilindungi. Diartikan di sini aku perlindungkan. Nah, dimaknainya ini majhul tapi bukan aku dilindungi tapi aku perlindungkan. Maksudnya istrinya Imron menyerahkan Maryam diperlindungkan kepada Allah. Nah, Memohon ya Ustaz. jadi ini makna majhul yang khusus terkait ayat ini, makna majhulnya khusus. Aku perlindungkan. Gitu. Wa'idhu aku perlindungkan. Baik, demikian mungkin untuk kalimat fiilnya kita uraikan secara keseluruhan. Falamma maka tatkala. Ya, fa maka lamma tatkala. Falamma maka tatkala wadu'atha dia istri Imron melahirkan anaknya. Ya, anaknya kan Maryam perempuan. Wadu'atha dia istri Imron melahirkan anaknya. Qalat dia berkata, Robbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'tuha. Aku telah melahirkannya anak perempuan. Wada'tuha, aku telah melahirkan anak perempuan. Ya, atau aku telah melahirkan unsa anak perempuan begitu. Wada'tuha, aku telah melahirkan unsa anak perempuan. Hanya perempuan juga ya? Unsa Ya, perempuan jadi lagi. wada'tuha, aku telah melahirkannya unsa dia anak perempuan gitu. Wada'tuha, aku telah melahirkannya unsa anak perempuan. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui. A'lamu lebih mengetahui. Kalau ada kata lebih kemudian kata kerja maka itu namanya isim tafdil. Ya, kalau ada kata lebih kemudian diikuti dengan kata sifat atau diikuti kata kerja itu namanya isim tafdil. Jadi bukan fi'il tapi isim tafdil. Mabni Ustaz. Kenapa? Mabni atau bukan? Mu'rab. Oh, mu'rab. Ya. A'lamu lebih mengetahui bima dengan apa yang wada'at setelah ia lahirkan. Setelah dia lahirkan. Walaisa dan bukanlah adzakaru laki-laki kal unsa seperti perempuan. Walaisa dan bukan adzakaru laki-laki kal unsa seperti perempuan. Wa dan ini sesungguhnya aku samaituha. Aku menamainya. Ya, tadi terlewat nih sama itu ini fi'il madhi maklum. Sama itu aku telah menamai haknya. Sama itu aku telah menamainya. Maryam. Maryam. Wa dan ini sungguhnya aku u'iduha. Aku perlindungkannya biha denganmu. Wa'iduha aku perlindungkannya bika kepadamu. Wa dzurriyyataha dan keturunannya. Wa dzurriyyataha dan keturunannya minasyaitani dari setan ar-rajim yang terkutuk. Falamma maka tatkala wada'atha dia telah melahirkannya. Ya, qalat berkata, Rabbi wahai Tuhanku, ini sungguhnya aku wada'tuha, aku telah melahirkannya ia unsa seorang anak perempuan. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa yang wada'at setelah ia lahirkan
Walaisa dan bukan az-zakaru laki-laki kal unsa seperti perempuan. Wa inni dan sungguhnya aku samaituha aku beri dia nama samaituha aku beri dia nama Maryam. Wa inni dan sungguhnya aku u'iduha aku perlindungkan dia bika denganmu. Wa dzurriyyataha dan keturunannya minasyaitani dari setan ar-rajim yang terkutuk. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Falamma maka tatkala telah melahirkannya, Allah dia berkata, Rabbi, melahirkannya orang dan Allah dia lebih mengetahui di mana apa yang dia lahirkan dan Zakaru laki-laki ini dan urus sama itu telah namanya Maryam dan aku perlindungan dia kepada Allah dan keturunannya Baik, untuk baca individu kita bagi dua. Yang pertama, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Yang pertama. Yang kedua, walaisa dzakaru kal unsa sampai akhir ayat. Jadi kita bagi dua. Silakan Pak Mazwar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma maka tatkala wada'atha dia perempuan Maryam telah melahirkan Imran anak perempuan. dan Maryam. Oh, ibunya Imran ya. Istrinya. Qalat dia telah berkata ibunya Maryam, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'tuha. Wada'tuha. Aku telah melahirkan dia perempuan unsa satu orang perempuan wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima dari apa yang wada'at dari apa yang dia lahirkan dia telah lahirkan. Baik, silakan Pak Tahir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisa dan bukanlah adzakaru seorang lelaki kal unta seperti perempuan. Wa inni dan sesungguhnya aku samaituha aku telah menamainya Maryam. Wa inni dan sesungguhnya aku u'iduha perlindungkannya bika kepadamu. Wa dzurriyyataha dan keturunannya minasyaitani dan dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Baik, alhamdulillah. Pak Imran, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka lama tatkala wada'adha melahirkannya, qalat istri Imran berkata, Robbi Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'tuha aku telah melahirkannya unsa seorang anak perempuan, wallah dan Allah a'lamu lebih mengetahui wada'at apa yang telah dilahirkannya. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa dan bukanlah al-zakaru laki-laki kal unsa seperti perempuan. Wa ini dan sesungguhnya samaituha aku tidak menamainya
Maryam. Wa ini dan sesungguhnya uiduha aku perlindungkan bisa kepadamu wa zurriyataha dengan keturunan minas syaitani dari setan rajim yang terkutuk. Baik, alhamdulillah. Pak Awan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama maka ketika wado'atha dia melahirkannya, qolat dia berkata, Robbi Tuhanku ini sesungguhnya aku wado'atha telah melahirkannya unsa perempuan. Wallahu dan Allah a'lamu maha mengetahui bima dengan apa yang wado'at aku lahirkan. Baik, alhamdulillah. Walaisa dan bukanlah. Cukup. Baik. Sudah cukup. Berikutnya Pak Budi silakan. Walaisa dzakaru. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walaisa dan tidak sama al-dzakaru laki-laki kal unsa dengan perempuan. Wa ini dan sesungguhnya aku samaituha memberinya nama Maryam. Wa ini dan sesungguhnya aku wa'iduha memperlindungkannya jika kepadamu dan keturunannya minasyaitani dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Baik, alhamdulillah. Pak Tabarani silakan, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma maka tatkala wada'atha dan melahirkan, qalat maka berkata, Rabbi ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'atha dan melahirkannya unta perempuan. Allah dan Allah a'lamu mengetahui bima dengan apa yang wada'at melahirkan walaisa dan tidaklah Udah. orang laki kal unta perempuan. Alhamdulillah. Dilanjut silakan Bu Harti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisa dan bukanlah ad-dzakaru seorang laki-laki kal unsa seperti seorang perempuan. Wa ini dan sesungguhnya aku sama Tuhan telah menamainya Maryam. Wa ini dan sesungguhnya aku iduha aku perlindungkan dia jika kepada engkau waduriyataha dan keturunannya min dari asyaitonir rajim setan yang terkutuk. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma maka tatkala wado'atha dia telah melahirkannya, qalat istri Imron berkata, Robbi ya Robku, ini sesungguhnya aku wado'tuha aku telah melahirkannya unsa seorang perempuan. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa yang wado'at telah dilahirkannya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisa dan bukanlah az-zakaru anak laki-laki kal unsa seperti anak perempuan. Wa ini dan sesungguhnya aku sama Tuhan aku telah memberi namanya Maryam. Wa ini dan sesungguhnya aku u'idzuha aku perlindungkannya bika kepadamu wa dzurriyyataha dan keturunannya min dari asyaitani syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita lanjut dengan kaidah bahasa Arabnya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengulang beberapa materi. Yang pertama adalah terkait dengan
kita boleh lihat di buku kuningnya itu halaman 31 itu ada rangkuman. Ya, ada rangkuman, ada isim-isim mu'rab. Nah, ke-9 isim mu'rab ini adalah potensi dia menjadi isim marfu. Jadi potensi menjadi fa'il, potensi jadi naibul fa'il, potensi menjadi mubtada, potensi khobar, potensi jadi isim kana dan menjadi khobar inna. Jadi yang ke-9 isim ini semuanya potensi jadi isim marfu baik sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai isim kana atau sebagai khobar inna. Nah, jadi ini masih berkaitan. Jadi materinya berkaitan antara isim-isim mu'rab. Kenapa? Karena dia mu'rab itu bisa berubah, bisa jadi marfu, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Selain yang 9 ini, ada tambahan 5 isim yang potensi untuk menjadi fa'il maupun naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana atau khobar inna, yaitu isim mabni yang 5. Isim mabni yang 5 di halaman berikutnya, di halaman 40. Nah, mulai dari isim domir, ya, dari isim domir, kemudian isim isyarah, ya, isim isyarah. Jadi isim domir huwa huma hum sampai seterusnya. Isim isyarah, kemudian hadza hadzani haula'i sampai dengan dalika ulaika. Itu potensi jadi dari yang isim marfu. Termasuk isim mausul halaman 42, alladzi alladani alladina itu juga potensi. Yang keempat isim istifham aina kaifa man itu juga potensi. Jadi dari yang menjadi isim marfu. Dan yang terakhir kelima isim syarat. Jadi 9 isim mu'rab ditambah 5 isim mabni sama dengan 14. Jadi ada 14 isim yang berpotensi menjadi isim marfu, baik sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai isim kana atau sebagai khobar inna. Itu semuanya berpotensi. Nah, terkait dengan makna bahasannya marfu'atul asma, ya dimulai dari halaman ya tentang fa'il, ya tentang fa'il, yaitu di halaman 86 dan seterusnya. Maka saya jelaskan, pertama fa'il itu isim marfu, kata kuncinya. Fa'il itu isim marfu, kata kunci pertama. Kata kunci kedua, isim marfu'nya setelah fi'il maklum. Isim marfu'nya setelah fi'il maklum, baik langsung ataupun ada jeda kalimah lain. Baik langsung urutannya, kalau misalkan ibarat angka, fi'il itu angka 1, maka isim fa'il angka 2. Atau boleh juga angka 3. Angka 2-nya dilewati dengan isim atau kalimah lain. Tapi selama dia marfu yang pertama, maka itu adalah fa'il. Yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il itu kata kunci pertama, dia isim marfu. Jadi ciri marfunya, ya untuk yang isim mu'rab bisa dengan dhammah muqaddarah, alif sebelum akhir atau waw sebelum akhir. Kemudian kata kunci yang kedua, naibul fa'il itu selain dia isim marfu, dia isim marfu'nya setelah fi'il majhul, baik langsung ataupun ada jeda dulu kalimah lain atau terhalang kalimah lain. Yang ketiga, mubtada. Mubtada itu dia isim yang langsung muncul tanpa ada kaitan dengan fi'il. Jadi tidak ada kaitan dengan fi'il, langsung dia. Baik itu yang 9 isim mu'rab atau yang 5 isim mabni. Kalau dia muncul di awal, tanpa ada kaitan dengan fi'il, maka itu mubtada. Nah, artinya kalau sudah jadi mubtada, maka lanjut pasangannya yaitu khobar. Jadi khobar itu senantiasa mengikuti mubtada. Ada mubtada, ada khobar. Tidak ada mubtada, tidak ada khobar. Nah, khobar juga sama potensi dari yang 14 tadi. 9 isim mu'rab, kemudian 5 isim mabni. Kemudian yang kelimanya adalah isim kana. Isim kana itu pada hakikatnya adalah mubtada pada awalnya. Atau jumlah mubtada dan khobar. Cuma ditambahkan kana untuk laki-laki atau kanat untuk kalimah perempuan. Maka mubtada kalau sudah didahului kana atau kanat, namanya berganti menjadi isim kana.
namanya berganti jadi isim kana. Karena memang pada hakikatnya mubtada adalah isim kana atau kanat. Nah, terakhir yang kelima, yang keenam itu khobar inna. Khobar inna pada dasarnya awalnya adalah khobar mubtada. Tapi karena didahului inna atau anna, maka nama penyebutannya menjadi berbeda. Dari khobar mubtada menjadi khobar inna. Menjadi khobar inna. Begitu. Setelah inna atau anna, maka mubtadanya jadi mansub dan khobarnya tetap marfu. Kebalikannya kalau mubtada khobar ada kana, maka isimnya tetap marfu, khobarnya yang menjadi marfu. Contoh misalkan Allahu sami'un. Allahu-nya mubtada, sami'unnya khobar. Kalau ada kana Allahu sami'an. Nah, jadi sami'an tuh khobarnya. Atau kanat Maryamu jamilatan. Ya. Tapi kalau misalkan ada inna atau ana, kebalikannya. Innallaha alimun. Jadi mubtadanya jadi mansub. Alimunnya tetap sebagai khobar menjadi marfu. Jadi seperti itu. Nah, ini perlu diulang-ulang materi ini supaya kita betul-betul paham dan memang tidak bisa tergesa-gesa materi ini karena butuh praktek secara berkala, secara terus-menerus, juga kemudian praktek secara mandiri sehingga bisa teruji tentang kemampuan kita, ya, daya analisis, daya nalar, kemudian daya ingat kita terkait dengan mencocokkan, ya, supaya linier antara teori konsep dengan praktek yang kita laksanakan atau praktek yang kita ujikan setiap harinya atau setiap pekannya, sehingga apa yang kita pahami dari konsep bisa diterapkan dengan praktek i'rab terkait dengan ayat-ayat Quran. Baik, ada pertanyaan sebelum kita uraikan ayatnya? Ya, itu silakan Pak Tahir. maknanya kana itu artinya apa, Ustaz? Kenapa? Maknanya kana artinya apa itu? Kana itu secara makna bahasa Indonesia diartikan adalah. Adalah atau keadaannya. Keadaan atau adalah. Kanallahu aliman berarti adalah Allahu aliman, keadaan Allah adalah maha mengetahui. Begitu. Oh ya. Jadi asalnya begitu. Kalau inna kan sesungguhnya ya Ustaz ya. Sesungguhnya ya, kalau kana itu adalah atau keadaan atau kondisi atau realita, ya gitu. Kana Allahu, realitanya Allah itu sami'un, sami'an, maha mendengar, begitu. Kana Allahu basiran, keadaannya, realnya Allah itu maha melihat. Jadi seperti itu. Basiran itu termasuk maf'ulun bih, Ustaz. Nah, dia patahkan. Bukan. Kalau ada kana, dia tidak ada istilah maf'ul bih. Tapi adanya khobar kana. Nah, jadi kalau selain kana boleh, selain kana nanti ada maf'ul bihnya. Contoh misalkan kita bahasakan dengan mansubnya, misalkan ro'aitu ahadan, aku melihat seseorang. Nah, seseorang itu ahadan, dia mansub jadi maf'ul bih. Tapi kalau ada kana atau kanas, maka tidak ada ketentuan maf'ul bih, tapi mansubnya itu adalah jadi khobarnya kana. Khobar kana. Khobar kana mansub selalu ya, Tat? Selalu wajib mansub. Kalau isim kana wajib marfu, kalau khobar kana wajib mansub. Kebalikannya, kalau isim kana wajib mansub, khobar isim ina wajib mansub. Ina wajib mansub, kalau khobar ina wajib marfu. Jadi kana dengan ina kebalikannya. Ya, kana dan ina itu kebalikannya. Baik, kita akan praktekkan, kita bagi terlebih dahulu. Ya. Bagi 10, karena hari ini alhamdulillah lengkap 10 hadir. Pertama, falamma wadu'atha qalat. Yang pertama, falamma wadu'atha qalat. Yang kedua, Rabbi inni wada'tuha. Yang kedua, Rabbi inni wada'tuha. Yang ketiga, unsa wallahu a'lamu. Unsa wallahu a'lamu. Yang keempat, bima wadu'at walaysa. Bima wadu'at walaysa.
Yang kelima, az-zakaru kal unsa. Yang kelima, az-zakaru kal unsa. Yang keenam, wa inni sammaituha. Yang keenam, wa inni sammaituha. Yang ketujuh, Maryama wa inni uiduha. Maryama wa inni uiduha. Yang ketujuh, bika wa dzurriyyataha. Bika wa dzurriyyataha. Yang kedelapan, minasyaitonir rajim. Yang kesembilan, fataqabbalaha rabbuha. Yang kesepuluh, biqabulin hasanin wa ambataha. Biqabulin hasanin wa ambataha. Jadi kita bagi jadi 10 ya supaya tidak ada recycle. Jadi murni setiap Bapak Ibu punya tantangan tersendiri dari setiap kalimat yang dii'rabkannya. Silakan diawali Pak Mazwar, diawali falamma wada'atha qalat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Falamma, fa huruf ibtida mabniun ala fathi. Lamma huruf isyarat, Ustaz. Huruf apa tuh? Jazm ya. Lama ini kalau ke fi'il mudhari huruf jazm, tapi Oh, kalau selain fi'il mudhari dia masuknya ke dalam huruf syarat. Syarat. Syarat, ya. Lamma huruf syarat mabniun ala sukuni. Sukuni. Wada'at fi'il madhi Ma'lum. ma'lum mabniun ala fathi. Fathi, betul. Ha. Ha isim Domir. Domir damir muttasil. muttasil mabniun ala sukuni. Sukuni. Qalat. Qalat is fi'il madhi Ma'lum. ma'lum fi'il madhi ma'lum mabniun ala fathi. Alal fathi. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir. Rabbi inni wada'tuha. Rabbi isim nakiroh majrur ditandai dengan kasroh. Ini inna huruf taukid mabni ala fathi. Ini isim domir mutasil mabni ala kasri. Ala sukun. Ala sukun. Ya. Wada'at Wada'tu fi'il madhi ma'lum mabniun ala dhoma. Ya, betul. Kemudian ha. Ha isim domir mutasil mabniun ala sukun. Sukun. Baik, alhamdulillah. Pak Imran, unsa wallahu a'lamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Unsa isim nakiroh mansub ciri fathah. Isim nakiroh, isim maksur, Mansur. maqsur. Mabsur ya. Apa artinya? Isim maksur Apa itu tuh artinya ada- maksud? Maksur itu diringkas. Karena ada huruf yang nggak dibaca, yaitu alif lazimahnya nggak dibaca. Asalnya unsa gitu. Jadi unsa saja. Jadi alif lazimahnya nggak dibaca. Nah, kalau maksur itu huruf akhirnya nggak dibaca, tapi huruf kedua sebelum akhirnya fathah. Nah, kalau mankus itu di halaman 31 ya ada urutannya. Mankus itu huruf terakhir dia nggak dibaca, tapi kedua sebelum akhirnya kasroh. Jadi bedanya gitu. Kalau mankus huruf kedua sebelum akhirnya kasroh, kalau maksur huruf kedua sebelum akhirnya fathah. Nah, ini huruf kedua sebelum akhirnya fathah maka disebut dengan maksur. Maksur. Unsa isim maksur. Unsa isim maksur Mansub ala fathah. cirinya Ciri fathah. fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Wa huruf Ya, atau seharusnya unsa fathah muqaddarah. Ya, baik. wa Wallahu huruf atof mabni ala fathi. Allahu isim ma'rifat marfu ciri doma. A'lamu tadi isim takdir. isim tabdil Marfu ciri doma. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Afial, bima wada'at walaisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bima
bi huruf jar mabni ala kasrah, ma huruf Ma isim ma isim mabni eh, Mabni mabni atas fathah, atas fathah, betul. wa Walaisa huruf wa atof mabni ala fathah, da'at wadoat Wadoat. satu wada'at kata. satu warna ya? wadu'at sudah tadi, sudah. Sekarang walaisa. Walaisa wa huruf atof mabni ala fathah, Laisa laisa Fi'il madhi. laisa fi'il Ustaz. fi'il madhi ya, mabni Fi'il atas mabni ala atas fathah. fathah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan, adzakaru kal unsa. Bismillahirrahmanirrahim. Adzakaru isim marifat Marfu. majrur marfu cirinya domah. Nah, tadi ada fi'il maklum. Laisa Ilur. adzakaru isim marfu. Maka adzakaru sebagai apa, Pak Awan? Adzakaru sebagai ini ya Pak Ustadz, apa namanya itu? Objek ya Pak Ustadz? Subjek. Oh, subjek. Fi'il, Subjek apa apa namanya? namanya? Fa'il berarti. Sebagai fa'il. Baik. Fa'il. Ka Ka huruf jar. mabni atas Mabniun ala sukun ya Pak Ustadz? lal fathi. Ka. Fati. Oh, alifnya tuh Al-unsa. enggak itu dari al-unsanya. Haruf Ya, asli. kan itu iya, iya. alifnya al-unsanya. Ya. Al-unsa Iya. Al-unsa apa namanya? Isim marifat. ya, isim Mabniun ma'rifat, ala isim fathah. maksur. Mansub ya Pak Ustadz? Mansub. Ya, isim Apa, ma'rifat, Pak? isim maksur. Maksur. Isim Maksur yang kayak tadi ya. maksur. Ya. Ya. Iya, Majrur. sama maksud. Ya, majrur. Majrur. Nah, majrur cirinya kasroh. Kasroh muqaddarah. Qadarah. Oh, kasroh muqaddar. Harusnya kal Ya, unsa Pak i. Ustadz. Nantinya gak dibaca. Jadi kal unsa. Baik, alhamdulillah. Ya. Pak Budi silakan. Wa Oh. ini samaituha. Mampus. Wa huruf tidak mabni atas fathah. Ini fi'il madhi In saja. huruf huruf taukid Huruf taukid mabni atas sukun. atas fathah. In Asalnya innani. Inna. Jadi disingkat jadi Oh. inni. Ya. Mabni atas fathah. Ini isim Domir mutasil domir mutasil mabni atas sukun. mabni atas sukun. Oke. Sama fi'il Sama itu. fi'il madhi. Ya, fi'il madhi maklum mabni atas Ini atas fathah. atas fathah. Oke, asalnya samama. Jadi Samama. mimnya double. Oke. Nah. Kemudian Isim Domir. domir muntasil ya Ustaz. muttasil Mabni Sukun. atas sukun. Jadi Sukun. panjang bacaan Ya. alif itu dia senantiasa Sukun. sukun. Baik. Silakan Bu Harti. Maryama wa inni u'idzuha bika. Maryama. Ya, wa ini u'idzuha. Maryama. Ya Maryama sampai wa ini u'idzuha. Oh ya. Maryama isim nakiroh ya. Isim ma'rifat, semua nama dia Oh ma'rifat. ya, isim makrifat. Mabni atas fathah. Huruf atof. Bukan mabni atas fathah. Maryama isim ma'rifat Tandanya. mansub. Oh, mansub ya. Maryama isim makrifat mansub cirinya fathah. Huruf atof mabni atas fathah.
ini huruf taukid mabni atas kasroh. Fathah. Oh, inna ya, inna. Inna huruf taukid mabni atas fathah. Nih, isim domir mutasil mabni atas sukun. Oh, itu isim mudorik majhul. Fi'il. Fi'il ya. Fi'il majhul. Oh, Fi'il itu mudhari. fi'il mudorik majhul ya. Ya. Marfu. Marfu atas cirinya dhamma. Dhamma. Ha. Isim mutasil mabni atas Isim dhamir. sukun. Isim domir mutasil. Berarti Mabni kan? Isim Mabni dhamir ya, atas isim domir atas mutasil. isim dhamir mutasil mabni atas sukun, ya kan? Iya, begitu. Nah, tadi Maryamah kenapa dia isim ma'rifat mansub? Karena dia sebagai maf'ul bi. Ghair Ya. munsharif ya Ustaz. Bukan. Jadi Maf'ul sebagai binya munsharif sama sekaligus itu ya. ya, jadi sebagai maf'ul bi. Jadi Maryamah. Kalau Wah. dia Iya, kalau salah. dia marfunya Maryamu. Kalau Maryamu bisa sebagai fa'il, naibul fa'il atau yang lainnya sebagai isim marfu. Baik, berikutnya Bu Ella, bika wa dzurriyyataha. Ka di harfu jar mabni ala kasroh. Ka isim domir muttasil mabni atas fathah. Wa huruf athof mabni atas fathah. Durriyata durriyata ini isim nakirah ya Ustaz ya. Dzurriyyata ya isim nakirah mansub. Nakirah mansub tandanya fathah. Ha domir muttasil mabni atas sukun. Ya, dzurriyyataha jumlah. Dzurriyyataha jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani, maaf tadi kelewat. Pak Tabrani silakan. Minasyaitonir rajim. Yang mana Ustaz? Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Min huruf jar Ustaz. Ya. Syaitan apa tadi? Ma'rifat. Isim ma'rifat. Asyaitoni isim ma'rifat majrur. Syaitan Isim ma'rifat majrur. oh, isim ma'rifat. Syaitan itu nama ya Ustaz ya. Jadi isim ma'rifat. Alifah. Yang paling gampang ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Al. Ar-rajim. Isim ma'rifat juga. Ma'rifat juga Ustaz. Ya, majrur cirinya. Cirinya kasroh. Cirinya kasroh. Baik, alhamdulillah. Berikutnya, ya silakan Bu Ai, fataqabbalaha rabbuha. Billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha fa harfu istinafi. Huruf ibtida. Huruf ibtida. Lupa Ustaz saya istinafi. Fa harfu ibtida mabni ala fathi. Taqabbala fi'il madhi mabniun ala fathi. Ha isim dhamir muttasil mabniun ala sukni. Rabbuha rabbu isim nakirah mabni ala dhammi. Marfu. Rabbu isim nakirah marfu. Rabbu isim nakirah marfu tandanya dhammah. Oke, ini isim nakirah isim marfunya sebagai apa, Bu? Sebagai fa'il. Fa'il. Oke, karena ada fi'il maka ada fa'il. Fi'ilnya fi'il ma'lum maka fa'il. Oke, haknya isim dhamir muttasil mabni ala sukni. Rabbuha jumlah idhofah. Jumlah idhofah. Baik. Alhamdulillah udah. Kalau ada fi'il dan fa'il itu namanya jumlah fi'liyah. Ya, kalau misalkan ada fi'il dan fa'il, dia jumlahnya jumlah fi'liyah secara otomatis. Ya, secara otomatis jumlah fi'liyah. Baik. Sudah semuanya? Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas lagi PR-nya, melanjutkan supaya nyambung sebelum kita lanjutkan ke maknanya, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 2 dan 3. Ya.
Ini kalau ngafalin untuk i'rab itu kan ya harus berjuang juga nih Ustaz ya. Kali istilahnya gitu kan banyak nih. Untuk ngafalin vocabulary itu gimana Ustaz? Kan itu yang lebih penting barangkali ya untuk kita bisa mengerti arti gitu. Kalau ini kan tidak untuk mengerti arti kalau istilah-istilah ini. Iya, yang pertama memang kita untuk tidak ada cara yang paling efektif kecuali dengan praktek. Jadi orang kenapa bisa bahasa asing macam-macam itu karena dia praktek. Jadi bukan dihafal. Jadi saya tidak menekankan untuk menghafal. Karena kalau menghafal itu pertama akan ada terasa beban hafalan. Jadi lebih baik boleh kita latihannya lihat buku dan langsung praktek. Jadi lama-lama kalau kita sering praktek, otomatis ingat dengan sendirinya tanpa kita sadari. Jadi masuk ke alam pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau sudah masuk ke alam pikiran bawah sadar kita, akan melahirkan pemahaman yang kokoh yang kuat. Maka kalau kita metodenya adalah metode hafalan saja, maka itu akan jadi beban. Apalagi kalau nggak hafal-hafal, ini sudah lama kok nggak hafal-hafal, maka akan jadi beban. Maka saya sampaikan caranya termasuk terjemah, perkata, ataupun kaidah bahasa Arab, terutama i'rabkan, maka kita pembiasaannya pembiasaan latihan. Nah, dengan latihan itu maksudnya menuliskan barangkali ya Ustaz. Kita tuliskan artinya, terus kita tuliskan artinya gitu. Itu nah, itu lebih efektif lagi. Jadi gini, ada metode yang dikembangkan di Maroko sejak ribuan tahun lalu. Bahkan mungkin itu termasuk metode yang lumayan tua di dunia. Di Maroko itu metodenya itu untuk semua pelajaran, apalagi hafalan Quran, itu tidak akan dianggap dia menguasai hafalan kalau belum bisa menuliskan. Nah, jadi menuliskan itu adalah menggabungkan antara memori ingatan kita dengan motorik. Nah, motorik halus namanya. Kalau dalam ilmu psikologi perkembangan namanya motorik halus. Nah, motorik halus ini connect dengan pikiran. Jadi kalau kita biasa menuliskan, apalagi di usia-usia yang di atas 50 tahun, ini dia sangat efektif untuk melatih mengurangi resiko stroke. Ya, stroke. Jadi kalau kita menulis, kemudian maka akan ada dua fungsi tubuh kita yang diaktifkan. Itu fungsi pikiran, otak kita, ingatan, dan fungsi gerak. Nah, jadi sangat efektif kalau misalkan Pak Mazwar atau Bapak Ibu yang lain ingin latihannya i'rab atau menerjemahkan dengan menuliskan. Itu jauh lebih efektif lagi. Ya, walaupun mungkin perlu setahap perlahan-lahan, tapi itu akan lebih efektif menguatkan kita. Karena kalau sudah lancar menuliskan, maka otomatis berarti kita melatih daya ingat juga, kemudian daya pikir kita juga lebih baik lagi. Demikian bisa Pak itu sharing aja nih Ustaz. Ini kemarin kebetulan saya dengan Pak Afrial ikut yang namanya metode Al-Hasani Ustaz. Jadi memang begitu. Jadi satu ayat itu dipenggal-penggal ya seperti yang ini juga yang kita sebutin, tapi ditulis gitu Ustaz ya. Nah, tapi bahasa Indonesia semua nggak perlu dihafalin istilahnya. Gitu. Misalnya huruf berarti, kemudian kata kerja lampau, KKL gitu ya. Kemudian asal katanya apa, terus untuk artinya tidak boleh lihat terjemah, tapi harus buka kamus. Nah itu barangkali juga untuk bisa mengingatkan kita gitu ya, dengan buka kamus lihat arti. Jadi bisa dikombin lah banyak metode, dan metode Al-Hasani itu dia tidak terlepas daripada melihat dari metode yang berkembang di Maroko atau di Maghribi sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat, boleh searching di YouTube ya, metode itu populer sekali di Maroko ya, dan memang sekarang diadopsi oleh banyak negara gitu. Jadi selain ada terutama untuk menghafal Quran, dan sekarang dikembangkan bukan hanya untuk menghafal Quran, untuk belajar pun juga sama. Jadi metode dalam ilmu teknologi pendidikan itu adalah read write. Jadi ada metode read write, baca tulis dan baca tulis. Jadi ada sekarang ditemukan orang-orang barat pun mengembangkan metode itu, tapi dengan mereka mengkombinasikan atau mungkin berinovasi lagi dengan menyebutkan istilah di ilmu pendidikan Islam, di ilmu teknologi pendidikan itu ada namanya metode read write. Nulis, baca, tulis. Jadi apa yang dibaca dituliskan ulang. Yaitu namanya metode
read to write. Kalau sekarang kita tahu itu sudah berkembang di Maroko sejak ribuan tahun yang lalu. Gitu. Okay. Pak Maswar tulisnya tulis Latin apa tulis Arab? Tulis Arab, Bu. Jadi kita harus belajar nulis Arab sehingga lancar gitu. Malah kita waktu sebelum masuk itu disuruh nulis Al-Fatihah satu buku gitu. Jadi untuk lancar kalau nulisnya itu disalin. biasa nulis Latin. Ya, lebih baik nulis Arab jangan Latin, karena sebetulnya saya mewanti-wanti Bapak Ibu jangan terbiasa menuliskan Arab dilatinkan. Iya, susah Ustaz. Malah lebih susah Ustaz. Arab diarabkan saja. Ya. Ya. Baik. Hanya keyboardnya dipindah ke Arab, Pak Misbar. Ya, boleh. Kalau pakai istilah Indonesia aja gimana Ustaz? Kayak tadi saya bingung juga pertama Pak Mu'rab sama itu Murab setelah lihat buku artinya Murab itu berubah gitu. Berubah. Ya. Gitu. Kalau di Indonesia kan pakai istilah Arab gitu gimana ya? Jadi, dibiasain mungkin Pak. Gini Pak, kalau kita pure menggunakan istilah bahasa Indonesia aja nanti nilai sisi orisinilitas Arabnya hilang. Bingung jadi malah. Nah, jadi pertama kita harus tahu istilah Arabnya dan kita tahu translate bahasa Indonesia aja. Nah, jadi semua bahasa asing itu dia akan mempertahankan nilai orisinalitasnya. Bahasa Inggris juga sama. Kita kan nggak bisa juga kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan ini subjek predikat, nggak bisa kan, harus verb, adverb dan seterusnya kan, nggak bisa kita tawar menawar itu karena kalau dihilangkan maka akan hilang nilai orisinalitasnya. Begitu juga bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tetap kita menggunakan istilah ada mu'rob, ada mabni, cuma kita menggunakan pendekatan untuk pemahaman mu'rob itu berubah, mabni itu tetap atau tidak berubah. Jadi ada kita keuntungan dua sekaligus, yaitu mengenal dengan istilah bahasa Arab sekaligus juga menguatkan pemahamannya dengan bahasa Indonesia begitu. Afwan Ustaz, mau ini lupa lagi nih, maksur sama mankus itu bedanya apa Ustaz? Apa artinya tuh? Oke, baik. Kalau supaya pelajaran nomor halaman 23 Pak. Boleh dilihat halaman 31, saya sekaligus jelaskan ulang ya Pak. Halaman 31. Ini saya buka halaman 31 nih. Ya, maaf. Halaman 31, baik. Nah, halaman 31 di urutan yang pertama al-maksur itu urutan ke-7. Iya. Ya, al-maksur itu urutan ke-7. Apa itu al-maksur secara bahasa etimologinya? Al-maksur itu yang diringkas. Diringkas ya Ustaz. Diringkas, dirangkum, diringkas. Ya, jadi harusnya contoh al-fatah. Al-fatah itu kan 4 huruf. Hamzah, lam, fa, ta, dan alif lazimah. 5 huruf, maaf, 5 huruf. Tapi kok yang dibacanya 4, berarti ada satu yang nggak dibaca. Artinya itu diringkas. Harusnya dibacanya al-fata'u. Karena asli orisinalnya isim itu mesti dia marfu atau dhammah. Awalnya. Maksudnya aslinya al-fatayu. Al-fata'u itu dia. Ya, jadi kalau dia huruf kedua semua akhirnya fathah, maka asumsinya huruf terakhir itu adalah alif lazimah. Jadi kalau ada alif bengkok terakhir gitu maksudnya Ustaz, itu ada yang nggak dibaca gitu? Iya, ada yang nggak dibaca. Ya. Tapi untuk membedakan mana ya, mana alif lazimah, lihat huruf kedua sebelum akhir. Kalau fathah, kalau huruf kedua sebelum akhir itu fathah, maka huruf terakhirnya alif lazimah. Namanya al-maksur. Nah, yang ke-8 al-manqus. Kalau huruf kedua sebelum akhirnya kasroh, dipastikan huruf akhirnya itu ya. Jadi kalau huruf kedua sebelum akhirnya kasroh dipastikan itu ya. Jadi al-qadiyu. Al-qadiyu. Artinya mangkus itu apa Ustaz? Mankus itu yang dikurangi. Sama dengan mankus, maksur dong. Cuma kasroh. Maksur diringkas. Al-maksur diringkas, kalau an-mankus dikurangi. Ini kan sama aja sebetulnya, kan nggak dibaca yang akhirnya diringkas. Iya, makanya supaya tidak ada terjadi kemiripan istilah, maka dibedakan bahasanya.
Nah, jadi untuk yang apa namanya, untuk yang huruf akhirnya nggak dibaca tapi didahului dengan fathah huruf keduanya, maka dikatakan istilahnya al-maksur. Jadi maksur itu fathah, mankus, yang kasrah itu gitu yang paling gampang itu aja Pak Maswar perbedaannya. Iya. Di halaman 23, 24 ya Pak. Halaman 31 Pak. Itu penjelasan rincinya. Ringkasannya di halaman 31, ini ringkasannya. Jadi supaya ada bagannya. Kalau rinciannya betul di halaman sebelumnya ya. Ada di halaman 23 dan 24. Nah, itu Ustaz, untuk mau tanya rincinya. Ustaz. Silakan Ibu. Jadi kalau haji kan itu mangkus, bukan? Hadiyu, bukan? Iya, Haji, betul. Contohnya. Iya, mankus. Karena kan dia huruf kedua sebelum akhirnya. Pokoknya patokannya huruf kedua sebelum akhir kasroh. Kasroh. Iya, iya. Baik. Pak Ustadz. Kita lanjut. Ya Pak Ustadz, usul Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ini kan Awan. kalau pelajaran ini sebenarnya kan tadi di pelajaran awal ya Pak Ustadz ya. Yang maksur, mangkus itu kan pelajaran di awal. Ya. Di awal di buku maksudnya. Ya. Kalau kita tadi mereview, kelihatannya kalau saya pelajaran yang baru belum hafal, pelajaran yang lama udah lupa. Nah, bagusnya maksud saya. Jadi yang baru belum hafal, yang lama udah lupa. Nah, ini maksud Mungkin saya. karena itu Pak jarang. Untuk maksud saya Bu apa? Makanya diulang-ulang Ya, Pak Awan. maksud saya gini Pak. Jarang ketemu aja kali sih Pak. Paham Bu. Saya Bukan. ikutnya belakangan, jadi baru tahu. Memang jarang ketemu. Kalau kita kan biasanya kan cuma yang bukan yang seperti ini. Nah, maksud saya Pak gini, metode ini tetap berjalan, cuma bukunya jangan dirubah dulu Pak. Sebelum kita hafal satu buku ini, nggak usah ningkat-ningkat ininya lagi Pak. Iya. Pelajarannya, maksudnya cukup satu buku ini dulu sampai matang, baru pindah gitu loh Pak. Karena Iya. kalau nanti satu buku, cepat Pak juga Awan. percuma kalau nggak hafal-hafal juga. Ya. Makanya memang saya targetkan buku ini dikuasai dulu ya. Buku ini dikuasai dulu. Jadi supaya bisa lebih jelas. Mungkin gini, jadi perlu ada gini, kalau misalkan bisa diagendakan, mungkin bisa apa namanya seperti saya sampaikan, apakah 2 bulan sekali bertemu, ngumpul, nanti ada papan tulis di situ, bisa dengan tulisan mungkin lebih menjelaskan lagi untuk kita ngumpul, misalkan 2 bulan sekali atau misalkan 3 bulan sekali, misalkan kumpul. Jadi ada materi review, kemudian dengan penjelasan saya visualisasi dengan tulisan-tulisan. Itu boleh juga misalkan kalau misalkan ada rencana untuk mengulangi materi-materi yang sudah dijelaskan. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita bisa untuk rutin meluangkan waktu membaca berulang-ulang sambil sekaligus praktek, sambil tadi Pak Mazhar sampaikan ada menulis secara bertahap sedikit-sedikit, itu juga membantu untuk materi yang lalu itu diminimalisir untuk lupa. Jadi caranya dengan cara praktek begitu. Iya Pak Ustadz, pengalaman saya insya Allah setiap hari saya menulis PR-nya itu. Jadi mungkin yang sebelum saya store dengan rekaman, saya mungkin udah 10 kali nulisnya Pak Ustadz. Sama Bu Ai, saya juga begitu. Tapi kan bukan tulis tangan. Yang dimaksud Ustadz kan tulis tangan juga Ustadz ya. Jadi motorik kita jalan. Kalau maksudnya kalau saya menulisnya memang langsung di handphone. Kemudian saya sama aja Umi. Ya, saya download aplikasi pakai itu Arab. Jadi sambil belajar juga nyambung-nyambungnya. Ya, itu teknik saja. Jadi kalau misalkan mau menuliskan di HP boleh, di buku juga boleh. Jadi intinya mungkin kalau di buku kan bisa coret-coretan gitu. Maksud Bu Ai itu kalau di buku bisa coret-coretan jadi gampang. Kalau di handphone kan mungkin diulang lagi mungkin lebih apa namanya sudah matang baru di handphonenya. Itu berkali-kali Ustaz. Ya. Ada 10 kali Ustaz saya nulis. Iya. Ya, artinya kan sekarang ada aplikasi lebih mudah ya di handphone, ya itu boleh digunakan. Atau misalkan nulis secara manual juga boleh. Intinya kita bisa melatih motorik halus, namanya motorik halus. Jadi kalau misalkan gerak tangan
kalau anak-anak TK itu menuliskan, mewarnai, kemudian menggambar itu namanya kan motorik halus. Nah, kalau motorik kasar itu gerak yang sifatnya lebih menyeluruh ke seluruh tubuh seperti lari, ya. Kemudian loncat-loncat itu namanya motorik kasar. Nah, kita motorik halus itu berkaitan dengan langsung ke titik otak di mana kita menggabungkan antara memori di otak dengan apa yang kita tuliskan. Itu sangat efektif untuk kita latihan. Kalau nggak ditulis susah Ustadz. Jadi tulis pun berkali-kali nih. Jadi hapus lagi, delete lagi gitu. Tapi ya insya Allah lah. Semangat aja yang perlu Ustadz ya. Insya Allah semangat. Karena kan begini, kita akui bahwasannya memang bukan menafikan, tapi kita juga faktor U itu ada di situ. Ada faktor U juga yang memang membuat mungkin motorik kita agak melambat ya, karena memang itu sudah sunatullahnya begitu, tapi bukan berarti kita menyerah dan tidak mau belajar. Jadi tetap ada selalu upaya untuk belajar walaupun dalam usia yang tidak muda lagi ya, yang tidak muda lagi. Tapi alhamdulillah ini adalah apresiasi. Jadi jarang seusia Bapak Ibu sekalian yang memang concern untuk belajar secara secara terus-menerus berkala, dan ini materinya adalah materi seperti kaidah bahasa Arab. Bahkan kecenderungan mungkin anak-anak muda hari ini ya kurang minat dengan pelajaran-pelajaran seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi, contoh juga untuk anak-anak mudanya supaya lebih semangat lagi. Bapak Ibu saja yang 17 tahun ya, mungkin 17 tahun sekian puluh tahun yang lalu gitu ya, masih semangat, apalagi yang memang masih pikirannya masih fresh, masih daya ingatnya kuat, harusnya lebih semangat lagi. Baik. Al-Bayyinah ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Rasulun ini adalah isim nakirah marfu, cirinya dhammah, min harfu jar mabniun ala sukun, jadi tetap huruf jar itu dia mabninya tidak dirubah. Kemudian jadi disebutin sukun terus ya walaupun dia minal. Sukun terus ya, karena kalau fathah itu dia hanya sebagai hukum wasal saja, hukum nyambung. Jadi kembali ke hukum dasar ya Ustaz. Ya, Allahi isim ma'rifat majrur, cirinya kasroh. Ya. Kemudian yatlu fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, ini fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, ini terkait dengan tanda ini saya lupa jelaskan ya. Di sini ada tanda alif dan ada sukunnya. Nah, tadi ada bertanya, Bu Ella itu bertanya, yang saya maksudkan itu adalah alifnya bukan alif sukun. Jadi kalau alifnya ada sukun berarti itu tidak dianggap begitu ya. Kalau alifnya sukun berarti alifnya tidak dianggap begitu. Jadi kalau ini bacanya pendek ya Ustaz ya. Jadi kan Bapak Ibu juga sama mushafnya, kalau Safinah itu mushaf Madinah, maka kalau ada alif sukun maka alifnya gak dianggap. Nah, maka ini pendek ya Ustaz ya. Bacanya pendek ya, harokatnya. Satu harokat. Ya, ini dibacanya pendek ya, celu begitu. Jadi ini adalah fi'il mudhari fi'il mudhari maklum, kemudian mu'tal akhir marfu. Ya, cirinya apa? Cirinya adalah mah muqaddarah. Asalnya yajluwu gitu. Asalnya yajluwu, tapi karena dia mu'tal maka nggak mungkin dibaca huruf akhirnya, jadi yajlu. Jadi marfu'nya adalah cirinya dhammah muqaddarah. Kemudian suhufan. Nah, suhufan ini adalah isim nakirah mansub, cirinya fathah. Kalau kita terjemahkan menjadi lebih lanjut lagi, mansubnya sebagai maf'ul bih begitu. Mutahharatan dia isim nakirah mansub, cirinya fathah sebagai sebagai sifat dari suhufan. Itu kita belum bahas masalah sifat ini. Kemudian fiha-nya huruf jar mabni atas sukun, ha isim dhamir muttasil mabni atas sukun juga. Kutubun anak isim nakirah ya, jamak taksir. Kalau kita mau lengkapi isim nakirah jamak taksir marfu, cirinya dhammah. Kemudian qayyimatun juga isim nakirah marfu, cirinya
Dumah. Kalau kita sebutkan qayyimatun itu adalah dia sifat dari kutubun. Begitu. Kutubun mubtada bukan Ustaz? Ya, kutubunnya Kutubun sebagai mubtada, ya mubtadanya muakhar, khabarnya fiha. Ya. Jadi kalau misalkan kalau huruf jar didahulukan, setelah huruf jar ada isim marfu, maka berarti mubtadanya diakhirkan. Awalnya begitu, awalnya misalkan begini nih. Jadi fiha kutubun itu fiha-nya sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Jadi kalau ada jar majrur, kalau ada jar majrur didahulukan, kemudian setelah jar majrur itu ada isim marfu, itu maka mubtadanya di belakang. Mubtadanya di belakang. Maka khobarnya didahulukan, mubtadanya dibelakangkan. Dikenal dengan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Baik, demikian kita lanjut. Ya, kita lanjut untuk satu pekan ke depan, satu ayat saja cukup ya, surah Al-Bayyinah ayat yang keempat, ini cukup panjang. Al-Bayyinah ayat yang keempat untuk di satu pekan ke depan, insya Allah. Baik, terakhir mungkin kita akan kembali ke materi kita, yaitu surah Ali Imran. Ya. Surah Ali Imran ayat yang tadi yang kita bahas, ya, ayat yang ke-36. Nah ini istrinya Imran, ya. Kalau bahasa Indonesia itu gampang kalau kita gak tahu siapa nama istrinya Imran yang dimaksud di ayat ini. Jawabannya adalah Imran. Imran kan gitu kan. Kalau misalkan kita gak kenal namanya tapi nama suaminya kenal, makanya disebut dengan nama suaminya. Nah, jadi istrinya Imran ini berharap di ayat sebelumnya 35 ini dia berharap betul yang dikandungnya itu anak laki-laki, mengharapkan anak laki-laki, sehingga sebetulnya kalau diungkap bahasa tafsir dia menginginkan anak yang dikandungnya itu jadi nabi, menginginkan anak yang dikandungnya menjadi nabi. Kenapa? Dari mana taunya? Karena ada bahasa fi batni muharraron, fi batni muharraron, apa yang kandunganku orang yang merdeka. Nah, bahasa muharraron ini adalah orang-orang yang adalah para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul merdeka, karena dia hanya ada suara yang mau dinonaktifkan. Oke. Jadi muharraron itu adalah hamba merdeka, dan keumuman bahwasanya dipahami hamba yang merdeka itu ya hanya para nabi dan rasul, karena tidak ada itikat kecuali apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hamba merdeka karena hanya mengikuti Allah saja. Jadi tidak ada hawa nafsunya, tidak ada pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. Jadi maksudnya istri Imran ini ketika hamil, ya Allah, aku ingin anak yang aku kandung ini adalah anak yang kelak menjadi nabi dan rasul, begitu. Ya, menjadi nabi dan rasul. Kenapa? Karena beliau itu sangat menghormati sekaligus juga mengagumi Zakaria sebagai tokoh nabi yang ada saat itu. Karena kan ada kaitan saudara ya. Jadi jadi ingin seperti Zakaria nih yang dikandungnya ini. Nah, maka kemudian Allah takdirkan ayat 36 ternyata yang lahir anak perempuan. Dan istri Imran itu tahu kalau tidak ada sejarah nabi itu perempuan. Jadi gak ada sejarahnya tuh nabi perempuan. Ya Allah, kenapa bahasanya ya Allah aku melahirkan anak perempuan, ya. Dan Allah tahu memang yang dilahirkan itu anak perempuan, dan tentu anak laki berbeda dengan perempuan. Jadi walaisa dzakaru kal unsa itu berbeda laki dengan perempuan. Jadi kalau ada bahasa anak laki atau perempuan sama saja. Jadi bahasa sama saja mungkin perlu ditafsirkan secara utuh. Yang pertama maksudnya sama saja itu sama-sama dia punya potensi untuk bisa menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang membanggakan orang tua. Sama-sama hamba Allah punya hak yang sama mendapatkan surganya. Sama-sama hamba Allah yang punya kewajiban ibadah. Sama-sama hamba Allah yang punya potensi peluang mendapatkan rahmat, keberkahan, dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud dengan anak laki perempuan sama saja. Tapi jika dimaksudkan bahwa anak laki perempuan sama saja dalam artian secara umumnya, maka itu perlu diperjelas. Kenapa? Bahwa di Quran
berbeda laki dan perempuan. Pertama, secara physically berbeda laki dengan perempuan. Secara sifat, karakter berbeda laki dan perempuan. Secara kemampuan berbeda laki dan perempuan. Makanya Allah saja yang menciptakan kita mengakui walaisa dzakaru kal unsa. Ini perkataan Allah, bukan perkataan ibunya Maryam. Maka kita bedah. Makanya kenapa bahwa di dalam ditarik dalam konteks yang lebih luas bahwa Nabi dan Rasul itu semuanya adalah laki-laki. Nah, kemudian pemimpin umat yang paling utama itu juga laki-laki. Makanya ada hadis Nabi, tidak akan bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Maksudnya dalam tatanan negara atau hal yang lebih luas lagi. Nah, kemudian ini dilanjutkan. Wa ini sama ituha Maryama. Jadi setelah dia ridho, istrinya Imran itu ridho dengan fakta, dengan kenyataan bahwa takdirnya Allah berikan dia itu anak perempuan. Jadi Allah berikan dia anak perempuan. Nah, setelah anak perempuan maka dia beri nama wa inni samaituha Maryama. Jadi Maryam ini pemberian nama dari ibunya langsung, yaitu dari istrinya Imran, Maryam. Ya. Kemudian wa inni uiduha, dan aku juga perlindungkan dia. Nah, ini sunnahnya, sunnah para orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Jadi kalau anak itu lahir diperlindungkan kepada Allah. Makanya ada doa dari Nabi untuk anak yang baru lahir. Wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli ainil lamah wa min kulli syaitaniw wahama. Itu bayi yang lahir didoakan begitu. Ini sunnahnya para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Jadi bukan hanya bergembira alhamdulillah punya cucu gitu, bukan hanya itu, tapi didoakan. Wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli ainil lamah wa min kulli syaitaniw wahama. Itu doa yang diajarkan Nabi untuk setiap bayi yang lahir. Atau ibu-ibu nengok ke rumah sakit, ke rumah bersalin, ada yang lahiran, maka jangan lucu ya, mirip ibunya, mirip bapaknya, jangan hanya itu, tapi kita doakan. Doakan, boleh dipimpin satu orang atau boleh sama-sama mendoakan wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli ainin lamah wa min kulli syaitani wahama. Jadi itu doa yang disampaikan. Ya, kalau jenguk orang sakit kan Allahumma rabbanas dan seterusnya. Kalau jenguk orang yang lahiran khususnya untuk bayinya itu doakan begitu. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli ainil lamah wa min kulli syaitanin waham. Baik. Kemudian kenapa, Bu? Dituliskan. Boleh dituliskan atau kalau Ibu mau langsung searching di googling itu langsung dengan terjemahnya muncul. Ya, bisa, boleh. Ya. Kemudian wa ini waidu habika wa dzurriyyataha minasyaitan. Jadi diperlindungkan bukan hanya dia tapi untuk keturunannya. Nah, karena doa wa dzurriyyataha, maka Allah kabulkan itu wa dzurriyyataha. Jadi mengharapkan anak yang jadi nabi perempuan. Akhirnya Allah kabulkan cucunya yang jadi nabi. Siapa? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam itu cucunya dari Imran dan juga termasuk dari istrinya Imran. Jadi wadzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Jadi berharap anaknya jadi nabi, ternyata Allah kabulkan cucunya yang jadi nabi. Ini pentingnya kita jangan putus berdoa, jangan putus harapan. Kalau tidak anak pasti cucu atau keturunan di bawahnya. Demikian penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Jika ada tambahan sharing diskusi silakan. Itu istrinya Imran, setahu saya namanya Hana, Ustaz. Ya. Kalau orang Katolik nyebutnya Santa Ana, itu kalau Islam Hana. Ya. Jadi namanya Hana, betul, betul Hana. Kalau di orang Katolik ada santanya, jadi Santa Ana. Ya, betul Pak At-Tahir. Ini juga kita mau bikin buku tentang keluarga Imran, insya Allah Ustaz. Oh, Masya Allah Pak Tahir, liris nanti ya. Iya, ini ada penulisnya sudah hampir selesai tentang keluarga Imran. Nah, tapi nanti kalau bukan Pak Imran sudah Asy'ari. selesai boleh nanti dibikin reviewnya apa ya Pak. Oh iya, insya Allah ya.
Nanti kalau sudah selesai kita beri kesempatan ya Pak Mazwar ya, setuju ya Pak Tohir untuk menyampaikan buku hasil cetakannya ya. Iya betul. Biasanya sebulan sekali ada bedah bukunya Pak Tohir Pak di masjid. Oh iya. Ya. Ini besok insya Allah kita mau nerusin Ashabul Kahfi. Setiap Pak Tohir itu di Aliman kajiannya setiap apa tuh? Rabu pagi. Rabu. Oh, Rabu pagi. Kalau tematiknya Rabu pagi itu ya yang tematik yang. Tapi ini kan tema keluarga Imran hampir tidak ada yang nulis buku. Ya, Pak Imran diwawancarai aja, Pak Imran siap diwawancarai. Kita sediakan Masjid Aliman untuk bedah buku pertama. Iya, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Demikian mungkin Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama-sama kita belajar. Semoga Allah berikan keberkahan, juga kemudian ridho untuk kita semua, dan tentunya ilmu yang manfaat yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua. Demikian adalah hikmahnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafir majlis subhanaka bihamdika asyhadu an la Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.